Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 4 bulan ke depan ada bantuan sosial baru ya sahabat YouTube. Besaran bantuannya adalah 300.000 per bulan. Namun bantuan baru ini bukan bantuan BST dan juga bukan bantuan BLT dana desa sahabat itu. Nah, kira-kira bantuan baru ini apa namanya dan siapa sasarannya? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang 4 bulan ke depan ada bantuan sosial baru yang nominal bantuannya per bulannya adalah Rp300.000 sahabat YouTube. Namun bantuan ini bukan bantuan BST, bantuan sosial tunai, dan juga bukan termasuk bantuan BLT dana desa. Nah, kira-kira bantuan yang nominalnya adalah 300.000 per bulan yang akan diberikan 4 bulan ke depan oleh pemerintah ini termasuk bantuan apa dan sasarannya siapa saja? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, informasi ini saya kutip dari surat kabar online yaitu CNN Indonesia, di mana hotline-nya ataupun judulnya adalah Kemensos siapkan bansos senilai Rp300.000 sebulannya atau per bulannya ya sahabat YouTube. Nah, berita ini ditulis pada hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021 sahabat YouTube ya. Jakarta, CNN Indonesia. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yaitu Bapak Hari Hikmat mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan usulan skema memberikan bantuan sosial pada anak yatim piatu sahabat itu berupa uang tunai Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulannya sahabat itu. Nah, jadi bantuan yang dimaksud pada video kali ini adalah bantuan sosial khusus bagi anak yatim piatu ya sahabat itu. Bapak Hari Hikmat mengatakan skema pemberian bantuan sosial pada anak yatim piatu tersebut sedang disiapkan. Jadi saat ini di Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sedang dilakukan pembahasan ya, sedang disiapkan proses mekanisme penyaluran bantuan sosial untuk anak yatim piatu ini sahabat itu. Skemanya sementara ini diusulkan Rp300.000 per bulannya untuk anak yatim yang masih belum sekolah ya sahabat itu, dan Rp200.000 ini per bulannya untuk anak yang sudah sekolah sahabat itu, kata Bapak Hari Hikmat saat ditemui wartawan di DPR Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021. Beliau menjelaskan pihaknya tak hanya akan memberikan bantuan tersebut pada anak yatim piatu akibat COVID-19, Kemensos juga akan memberikan bantuan pada anak yatim piatu, kemudian yatim piatu baik yang ditinggal orang tuanya karena COVID-19 dan juga bukan karena COVID-19 selama pandemi sahabat itu. Jadi sasarannya ini adalah anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu, baik itu korban dari orang tuanya yang meninggal akibat COVID-19 ataupun yang tidak karena COVID-19 namun selama pandemi COVID-19 ini sahabat itu. Kemudian berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, Kemensos mencatat ada total sekitar 4.230.622 anak di bawah usia 18 tahun yang akan mendapat bantuan tersebut, kata Bapak Hari. Bapak Hari mengatakan tidak menutup kemungkinan angka tersebut bertambah
mengingat pandemi COVID-19 yang masih berjalan, sahabat YouTube. Itu data yang sudah padan dengan Dukcapil, bahwa nanti dalam prakteknya mungkin ada tambahan ya, nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi, ucap Bapak Hari Hikmat, sahabat YouTube. Terkait dengan anggaran, Bapak Hari mengatakan pihaknya menyiapkan anggaran sebesar 3,2 triliun rupiah untuk program bantuan anak yatim piatu ini selama 4 bulan ke depan, artinya mulai bulan September, Oktober, November, dan Desember, sahabat YouTube. Kemudian untuk tahun depan ini direncanakan sekitar anggarannya ya sekitar 9,6 triliun rupiah. Namun setelah rapat kerja dengan DPR RI Komisi 8 ini disetujui ada sekitar 11, sekian triliun, sahabat YouTube ya. Jadi bantuan untuk anak yatim piatu ini akan diberikan 4 bulan ke depan mulai September hingga Desember dan dilanjutkan di tahun 2022 mendatang, sahabat YouTube. Kemudian sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta Kemensos segera mungkin menangani anak yatim piatu akibat COVID-19. Kemensos awalnya akan memberikan bantuan sosial pada anak yatim piatu tersebut mulai tahun 2022 karena keterbatasan anggaran. Namun berdasarkan informasi yang kita kutip dari CNN Indonesia ini, bahwasanya bantuan untuk anak yatim piatu ini akan mulai diberikan mulai bulan September besok hingga bulan Desember untuk di tahun 2021 dengan anggaran yaitu 3,2 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022 pemerintah Kemensos ini menganggarkan sekitar 11, sekian triliun rupiah untuk bantuan sosial khusus anak yatim piatu, sahabat YouTube ya. Jadi perlu diingat, bantuan yang dimaksud pada video kali ini 4 bulan ke depan ya, mulai bulan September hingga bulan Desember ya, sahabat YouTube, ada bansos baru. Bansos baru ini yaitu bansos khusus anak yatim piatu ya. Dan Kementerian Sosial ini menjelaskan bukan hanya anak yatim piatu, tapi juga anak yatim ataupun anak piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 ataupun yang bukan karena COVID-19 namun meninggalnya ini selama pandemi COVID-19, sahabat itu. Jadi selama 4 bulan ke depan Kementerian Sosial Republik Indonesia akan memberikan bantuan senilai Rp300.000 bagi anak yang belum sekolah ya, bagi anak yatim piatu ataupun yatim piatu yang belum sekolah, sahabat itu, per bulannya. Sedangkan yang sudah sekolah ini nominal bantuannya adalah Rp200.000, sahabat itu. Nah, untuk mekanismenya seperti apa penyalurannya? Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia masih menyiapkan ya mekanisme strategi bagaimana menyalurkan bantuan sosial khusus untuk anak yatim piatu ini, sahabat itu. Rencananya Kemensos akan membuat ini masih konsep ya, sahabat itu, akan membuat semacam kartu khusus untuk penyaluran bantuan sosial anak yatim piatu ini tentunya. Dan perlu diingat bantuan ini digunakan untuk kebutuhan si anak ya, si anak yatim atau piatu atau anak yatim piatu ini. Jadi bukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi kalau misalkan ada orang tuanya, misalkan ayahnya meninggal, ibunya nikah lagi, meskipun kejadiannya seperti itu, tetap bantuan sosial anak yatim ini ya digunakan untuk keperluan si anak. Jadi bukan keperluan untuk keluarga tersebut, sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya, sahabat YouTube. Itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan ini merupakan kabar gembira. Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan atensi, memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada masyarakat Indonesia, kepada anak-anak, anak yatim, anak piatu ataupun yatim piatu di bawah usia 18 tahun yang tercatat di DTKS dan datanya sudah padan dengan Dukcapil, sahabat itu. Ini nantinya akan mendapatkan bantuan sosial khusus anak yatim senilai Rp200.000 hingga Rp300.000 per bulannya dan akan mulai disalurkan mulai bulan September besok untuk tahun 2021 ini hingga bulan Desember dan nanti akan dilanjutkan di tahun 2022-nya, sahabat itu. Oke, sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.